Oke, kembali lagi di seri belajar materi JavaScript. Mohon maaf ya karena jika suaranya kurang jelas karena di tempat saya ini lagi hujan gitu. Dan juga saya lagi sakit, cuman kabut gitu mau ngapain gitu. Jadi ya saya putusin biar nggak gabut itu bikin materi baru mengenai function di JavaScript itu. Saya udah apa namanya menyiapkan beberapa notes ya untuk materi fungsi ini, karena saya tuh kadang suka bingung gitu jelasinnya itu kayak gimana, dan juga suka ngalir ngidul gitu ya, karena kan ya public speakingnya jelek lah ya. Semoga dengan adanya ini public speaking saya menjadi lebih bagus gitu ya harapannya gitu, dan juga bisa bantu teman-teman yang lagi belajar JavaScript ini. Jadi mohon maaf ya kalau lagi ada batuk-batuk gitu, karena ya sakit. Oke, fungsi. Oke, kita mulai dari penjelasan ya. Apa itu fungsi di dalam JavaScript? Ya sebenarnya fungsi itu mau dari bahasa apapun itu sama ya. Definisi secara umum itu adalah blok code yang dirancang untuk melakukan e, tugas tertentu. Jadi isinya itu ada perintah-perintah e, yang nantinya itu akan menghasilkan sesuatu gitu ya. Jadi apa namanya, ada beberapa barisan code ke kumpulan-kumpulan perintah gitu. Nah, fungsi ini dapat dipanggil kapan saja dalam program untuk menjalankan kode yang ada di dalamnya. Nah, ketika function itu dipanggil, maka akan menjalankan blok code yang ada dalam function itu gitu. Nah, biar nggak bingung, kita mulai aja ya. Oh iya, penulisan di JavaScript itu ada dua ya, ada function secara biasa dan juga ada raw function penulisannya itu. Nah, untuk raw function nanti kita akan bahas hmm, juga di sini gitu, bagaimana sih cara penulisan menggunakan raw function seperti itu. Oke, kita bikin function. Nah, untuk menulis function di dalam JavaScript itu diawali dengan keyword function gitu, untuk mendefinisikan kita itu membuat sebuah function, lalu diikuti dengan nama function. Misalkan apa ya, misalkan tambah lah ya, kita fungsi tambah gitu misalkan. Nah, untuk logikanya ketika kita ingin membuat function untuk menambah angka, nah biasanya butuh dua nilai atau dua variabel gitu ya. Nah, variabel atau parameter yang disimpan di dalam function itu biasanya kita sebut parameter gitu. Misalkan bilangan A dan bilangan B. Dalam kita kan operasi aritmatik ya, seperti biasa di bahasa pemrograman apapun sama gitu. Nah, untuk menghasilkan pertambahan dalam suatu bilangan, maka kita membutuhkan nilai kembalian, yaitu return. Ya, nilai yang ingin dikembalikannya apa gitu ya, berarti A ditambah B. Nah, seperti itu. Nah, cara panggil functionnya kita konsol log aja supaya apa supaya tampil nanti di konsol browsernya ya. Kita panggil nama functionnya. Nah, jika kita sorot ini di tanda kurungnya, nah ini akan menunjukkan si function ini mempunyai dua parameter, yaitu A dan B gitu, yang dimana ini harusnya bukan suatu bilangan 10 misalkan sama 10, maka hasilnya 20. Oke ya. Nah, ini hasilnya ya, kita tambahin ini. Udah, nggak usah lah, ini aja ya, harusnya ini kelihatan ya, coba. Nah gitu, kelihatan. Oke. Nah, lalu ada juga function yang tidak menerima parameter atau tidak ada parameter ya. Misalkan apa ya, misalkan hello world deh, hello world.
biasanya cuman gini aja kan ya, hello dunia gitu, cuman mengembalikan nilai string biasa, hello world, nah hello dunia, nah itu. Nah jadi ya bedanya function yang tidak menggunakan, yang tidak memiliki parameter itu berarti tidak ada variabelnya di sini ya. Sedangkan jika ada ya tinggal tambahin aja parameternya apa itu. Oke. Nah, apa lagi ya? Nah, kita ke arrow function ya. Ini menarik ya. Arrow function itu adalah penulisan lain gitu di dalam JavaScript. Adanya itu karena penulisannya itu agar lebih ringkas gitu ya, dan adanya itu diperkenalkan di script EASIC gitu. JavaScript ketika diperkenalkannya di EASIC gitu, di ECMAScript 2015 gitu. Nah gimana sih penulisan di arrow function, mungkin tadi udah lihat ya. Nah biar lebih jelas misalkan, nah kalau barisnya, kalau function kita itu satu baris, kita bisa nulisnya kayak gini misalkan greeting, kan nggak ada parameter, kita bisa gini hello, kita panggil si functionnya ya. Nah kita bisa lihat ya perbedaan penulisannya. Pertama functionnya itu karena kan kita menggunakan arrow function, maka kita butuh sebuah variabel gitu untuk apa ya namanya istilahnya, untuk penamaan gitu, untuk penamaan function tersebut. Sedangkan jika kita menggunakan function biasa, kita membutuhkan suatu keyword yang di sini namanya function, lalu diikuti dengan namanya, lalu diikuti dengan buka kurung tutup kurung untuk penampungan si parameternya, lalu kita membutuhkan returnnya seperti ini. Nah function biasa ini wajib menggunakan returnnya, maksudnya bukan, maksudnya wajib itu ya maksudnya tuh harus ada sesuatu yang dikembalikan gitu, nggak harus melulu tentang return juga gitu, tapi ada sesuatu yang dikembalikan. Nah berbeda dengan arrow function, kita hanya apa, seperti penulisan variabel, kita membutuhkan keywordnya itu bisa let, mungkin var ya, dan juga cons seperti biasa, lalu nama variabel atau nama functionnya ya, lalu kita mendefinisikan bahwa variabel greeting ini merupakan suatu function gitu ya, suatu function dengan tanpa parameter, lalu mengembalikan hello. Nah sebenarnya function itu jika tidak memiliki satu baris atau ya lebih dari satu baris, misalkan kita tambah row misalkan A, B, nah ini bentuk aslinya itu seperti ini, A tambah B. Nah, misalkan ya kita pindahin dulu nih ke atas. Oke, console.log ini agak-agak typo ya, bukan agak-agak typo, ini typo parah. Taruh. Nah sekarang 10 tambah 5 lah ya. Oh error katanya, apa nih? Oh tidak bisa, oh ya greeting tentu saja, karena dia mau panggil tapi dia belum mendefinisikan fungsinya gitu. Nah, oke. Nah di sini ada 15 ya. Nah bentuk aslinya itu memang seperti ini gitu. Namun bagusnya arrow function itu ketika kita punya fungsi satu baris, kita bisa cukup hilangkan ininya, patternnya kita hilangkan. Nah bisa seperti ini. Nah kan jadi lebih singkat ya. Nah itu mana, paham nggak ya? Harusnya paham ya. Mohon maaf kalau nggak agak
agak belibet gitu ya. Nah mungkin ada perbedaannya nih, fungsi biasa sama fungsi arrow itu pada konteks this ya. Keyword this, misalkan kita punya misalkan objek ya. Nah kita punya objek, misalkan kita punya name di sini, misalkan nama saya Pak Haris ya. Misalkan kita bikin fungsi biasa dengan nama bentar, dengan nama apa ya, call name. Sorry, harusnya ini tuh soalnya sini bentar kita calling coba, harus function. Oke. Kita misalkan sedangkan ketika menggunakan arrow, misalkan arrow colon kita konsol log di sini juga. Console.log object for name. Oke. Console.log arrow colon. Oke, apa yang terjadi? Nah, ini yang saya bilang, konteks this pada fungsi biasa akan menampilkan nama Pak Haris, dan sedangkan jika menggunakan arrow function undefined ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika kita menggunakan function biasa itu sebenarnya tergantung bagaimana cara kita memanggil sebuah functionnya gitu. Sedangkan jika menggunakan arrow function, this ini selalu merujuk kepada dimana si arrow function itu didefinisikan. Sedangkan jika menggunakan fungsi biasa itu tergantung bagaimana cara si fungsi itu didefinisikan itu. Nah, biar itulah keuntungan menggunakan arrow function gitu. Jadi nggak akan tertukar gitu. Dia akan menggunakan objek global ke objek global atau ke instance yang dibuat gitu. Nah, jika menggunakan arrow function, kita biar nggak undefined, kita buat seperti ini. Sebentar, harusnya arrow colon harus oke. Itu harus seperti ini ya. Coba refresh. Kenapa? Is not defined katanya guys. Harusnya gini nih sih. Oh sorry objek, saya lupa. Nah, console lognya ya, kita karena udah ada console log di sana, jadi kita nggak perlu lagi. Nah, oke, jadi nggak undefined lagi kan, karena di saat ini merujuk di mana si arrow function itu didefinisikan gitu. Jadi selalu akan merujuk sini gitu. Nggak akan merujuk keluar objek ini gitu. Seperti itu bedanya. Semoga mudah dimengerti lah ya gitu. Mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan gitu.
semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf ya jika ada salah-salah, mungkin jika ada teman-teman yang lebih bagus ilmunya, yang lebih hatam gitu daripada saya gitu, mohon dikoreksi bila saya ada kesalahan dalam penjelasan JavaScript ini gitu, dalam function ini, karena saya takut nih ngejelasin itu jadi ini, jadi apa, jadi apa, jadi sesat gitu, tapi insya Allah lah ya tidak akan menyesatkan gitu. Oke, mungkin itu saja, terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya, bye bye.